Sungguh kami bangga memiliki Allah yang hidup. Kami tidak salah memiliki Allah yang hidup yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Karena Engkau hidup, Engkau sanggup melakukan sesuatu yang mustahil bagi manusia. Engkau sanggup menolong dan Engkau sanggup memelihara buat kami. Satu karena firman Allah berkata dalam Ibrani 13 ayat 5, Engkau sekali-sekali tidak akan meninggalkan kami. Engkau sekali-sekali tidak membiarkan kami merasakan pemeliharaan Engkau sepanjang malam ini. Kami bangun tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami menaikkan doa syafaat, menaikkan pujian penyembahan, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu pakai hamba-Mu sebagai Allah. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasal 25 ayat 15 sampai ayat yang ke-38. Yeremia pasal 25 ayat 15 sampai ayat 38. Ialah amarah Tuhan atas bangsa-bangsa. Begini firman Tuhan Allah Israel kepadaku, ambillah dari tanganku piala biji anggur kehangatan amarah ini, dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau, supaya mereka minum menjadi terhuyung-huyung dan bingung karena pedang yang hendak kukirimkan ke antaranya. Maka aku mengambil piala itu dari tangan Tuhan, lalu meminumnya kan isinya kepada segala bangsa yang kepada Tuhan mengutus aku, yakni kepada Yerusalem, kota-kota Yehuda beserta raja-rajanya dan pemuka-mukanya, untuk membuat semuanya menjadi keruntuhan, ketanusan dan sasaran suitan dan kutuk seperti halnya pada hari ini. Kepada Firaun raja Mesir beserta pegawai-pegawainya dan pemukanya dan segenap rakyatnya, juga kepada semua orang pampuran dari berbagai-bagai bangsa, kepada semua raja negeri Us, kepada semua raja negeri Filistin, yakni Askelon, Gaza, Ekron, dan orang-orang yang masih tinggal hidup di Asdod. Pada ayat yang ke-30, dan engkau ini penubuatkanlah segala firman ini kepada mereka, katakanlah kepada mereka, Tuhan akan menengking dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat penaungannya yang kudus. Ia akan mengaum hebat terhadap tempat pengembalaannya, sebab pekik seperti yang dipekikkan pengirik-pengirik buah anggur dalam segenap penduduk bumi. Turut perang akan sampai ke ujung bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Ia akan berperkara dengan segala makhluk. Orang fasik akan diserahkan pada pedang. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya mereka akan menjalar, dan bangsa ke bangsa suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi terkupuk di ladang. Mengeluh berteriaklah hai para gembala, berguling-gulinglah pada dalam debu, hai pemimpin, kawanan kambing domba, sebab sudah genap waktunya kamu akan disembelih, dan kamu akan rebah seperti domba jantan pilihan. Maka bagi para gembala tidak akan ada lagi kelepasan, dan bagi para pemimpin kawanan kambing domba tidak akan ada lagi keluputan. Dengar para gembala berteriak, para pemimpin kawanan kambing domba mengeluh, sebab Tuhan telah merusakkan padang pengembala mereka, dan bunyi sepilah padang rumput dengan sentosa, oleh karena murka Tuhan yang menyala-nyala. Seperti singa ia meninggalkan semak belukar persembunyiannya, sebab negeri mereka sudah menjadi ketandusan. Oleh karena pedang yang dahsyat, oleh karena murka Tuhan yang menyala-nyala. Kita lihat ya,
piala amarah Tuhan atas bangsa-bangsa. Di mana saat itu Yeremia diperintahkan oleh Tuhan untuk mengambil tangan Tuhan piala berisi anggur kehangatan amarah, dan anggur diisi dan disuruh pada minum. Di mana Tuhan mengutus pada orang banyak, baik Firaun dan kepada bangsa-bangsa untuk meminum apa? Anggur apa? Anggur kehangatan murka Allah. Ya. Anggur kehangatan murka Allah. Anggur kehangatan murka Allah. Dan sebagaimana dalam Wahyu pasal 16, Wahyu pasal 16 ayat pertama dan ayat selanjutnya, Wahyu pasal 16 ayat pertama dan ayat selanjutnya, dikatakan pada ayat pertama, dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah, tuangkanlah ketujuh cawan murka Allah ke atas bumi. Ada 7 menterai, 7 menterai, 7 sangkakala, 7 bokor. Inilah 7 bokor atau anggur murka Allah. Allah murka oleh karena manusia sedemikian rusaknya, sedemikian rusaknya keadaan manusia pada saat itu. Ya. Anggur yang pertama atau bokor yang pertama dicurahkan, bokor yang kedua dicurahkan, bokor yang ketiga dicurahkan, bokor yang keempat dicurahkan pada Wahyu pasal 16 ayatnya ke-6. Wahyu pasal 16 ayat 6 ayat ke-8 kami. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawan yang ke atas matahari, dan kemudian diberikan kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Ayat 9, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka yang menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu akan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan pada ayat yang ke-10, itulah anggur cawan yang kelima. Dan 6 pada ayat 13, dan pada ayat yang ke-17 anggur murka Allah ke-7. Anggur muka Allah. Dan kita lihat bagaimana anggur muka Allah sedemikian berjalan. Dan kalau kita perhatikan pada malaikat yang pada ayat yang ke-12, dan malaikat yang ke-6 mencumpahkan cawan ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu terima air itu, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Perhatikan, dan aku melihat dari mulut naga, dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu keluar 3 roh najis yang merupakan kata-kata ingat akan firman Tuhan tentang tulah yang terjadi di Mesir. Kalau saudara perhatikan firman Tuhan, ada tulah yang pertama, tulah yang kedua, tulah yang ketiga, tulah yang keempat, silih berganti. Ya. Dan kalau kita perhatikan firman Tuhan, betapa firman Tuhan sudah digenapi. Dan kita lihat pada firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengirim, ya, tulah demi tulah yang kedua itulah kata, tulah yang kelima itulah penyakit sampah, dan tulah itu bergantian. Untuk apa? Untuk apa? Menunjukkan bahwa satu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dan satu ketika saat ini mempersiapkan gereja keluar dari dunia untuk menuju Kanaan surga. Kalau bangsa Israel menuju Kanaan jasmani, tapi bagi kita tujuan kita menuju tanah surga. Tulah demi tulah datang. Saya tidak tahu persis, tetapi
kita ingatkan firman Tuhan. Betapa suci dan saleh kita hidup menjelang kedatangan Tuhan yang harus di ambang pintu. Di ambang pintu. Sebab firman Allah katakan dalam Yeremia pasal 25 ayat 32. Begini firman Tuhan semesta Allah, sesungguhnya mereka akan menjawab dari bangsa ke bangsa. Sudah badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi. Maka pada hari itu akan bergelimpang orang-orang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akhir kedatangan Tuhan. Kita hanya minta belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan masih berkemurahan, ya, kalau Tuhan masih berkemurahan, bagi Tuhan terlalu mudah untuk membuat virus ini ketutup laut. Kalau Tuhan tidak memberikan kemurahan atau belas kasihannya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Hanya kita hanya mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak dekatkan diri kepada Tuhan, banyak berdoa di kaki Tuhan menjelang kedatangan Tuhan. Ya Allah, kita mencari nafkah baik, tapi jangan lupa kita juga mengerti, dekatkan diri di kaki Tuhan, di bawah Tuhan, dan menyucikan hidup kita perkara-perkara yang najis. Dan saat ketika Dia datang, kita dalam keadaan siap. Gereja yang siap berpakaian mempelai, bukan gereja yang tidak siap. Jadi kita menjadi 5 darah yang bijaksana, yang mengerti apa yang jadi maunya Tuhan. Tuhan berkata semua. Amin. Benar Bapa di surga, kalau kami lihat firman Tuhan, cawan anggur murka Allah. Dan kami cocokkan dengan Wahyu 16 ayat 1 dan selanjutnya. 7 bokor murka Allah yang akan timpakan pada bumi ini. Dan kalau kami lihat kata itu tulah yang kedua yang terjadi di Mesir, sampai tulah yang ke-6, ke-5. Hamba tidak tahu persis Tuhan, tapi satu perkara ini mengingatkan kami semua yang hadir, memeriksa diri kami dengan baik Tuhan. Jangan kami bermain-main berdosa. Kalau Engkau belum datang, ini hanya peringatan buat kami semua. Supaya kami menyucikan diri menjelang kedatangan Tuhan yang sudah menunggu. Maka sucikan hati dan pikiran kami. Dan kami mau berjalan dan berfirman Tuhan sesuai kehendak Bapa di surga. Kalau sebentar kami dari nafkah, Engkau tahu kebutuhan kami. Cukupkan segala kebutuhan kami. Dan kami juga memperhatikan protokol kesehatan. Kami serahkan rumah tangga kami dan kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dan menghadap Tuhan. Dan kami teringat untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang bekerja di atas berkati kesehatan. Terima yang daripada Tuhan. Hanya Tuhan yang menyayangi bangsa kami Indonesia Tuhan. Pelihara keluarganya, pelihara mereka semuanya mereka setempat Tuhan. Dan perang oleh virus corona hanya kemurahan Tuhan, hanya belas kasihan Tuhan. Biar yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak Tuhan. Bahkan melalui vaksin bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak di surga. Dan kasih terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus. Saudara hari ini